Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Rifiyati MSI selaku dosen pembelajaran SKI MISD, dan tidak lupa semua teman-teman yang kami banggakan. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan menyampaikan materi dengan judul peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Thaif. Nah, berikut adalah alat peraga edukatif yang kita buat, yaitu berupa buku interaktif 3 dimensi. Nah, isinya itu apa? Isinya adalah sebuah gambaran dari peristiwa hijrah Rasulullah menuju Thaif dengan berbentuk 3 dimensi. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan materi dari anggota kelompok kami. Silahkan. Saya akan menjelaskan mengenai perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif. Sebelumnya, Thaif dalam bahasa Arab yang artinya translate. Thaif berada di lembah antara pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hada yang dapat ditempuh 1 jam 45 menit. Thaif merupakan kota di Provinsi Mekah, Arab Saudi pada ketinggian 1.700 meter dari permukaan laut, tepatnya di lereng pegunungan Harwan. Di kota Thaif itu ada penduduk asli kota Thaif yang bernama Bani Thaqif. Bani Thaqif itu merupakan penduduk asli kota Thaif, bangsa Thaqif. Disebut juga sebagai keturunan dari Kashi bin Munabih bin Bakr bin Hawazin. Ia salah satu keturunan dari Bani Hawazin yang menjadi seorang pemimpin Wadi Wajh. Sejak itu ia mendapat julukan Thaqif, artinya cerdas dan mudah paham. Kota Thaif sendiri merupakan salah satu tempat bersejarah dalam perkembangan Islam, karena di tempat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berhijrah. Peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Tak lama setelah Khadijah dan Abu Thalib wafat. Sepeninggal kedua orang yang dicintainya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya berhijrah. Sebelum hijrah ke Thaif, Rasulullah mengalami siksaan dari kaum Quraisy yang menjadi-jadi hingga jiwa Rasulullah dalam bahaya. Keadaan seperti ini terpaksa mengambil sebuah keputusan yang sulit, yaitu pergi ke Thaif. Ia tidak ingin syiar Islam terhenti akibat ulah kaum Quraisy. Semangat Rasulullah begitu luar biasa. Hijrah ke Thaif yang berjarak 60 mil dari Mekah bersama sahabatnya, yaitu Zaid bin Harithah. Mereka berjalan kaki tanpa menaungi unta, bertujuan kaum Quraisy tidak mencurigainya. Perjalanan yang membutuhkan waktu 4 hari itu. Saat tiba di Thaif, malu membasahi tubuh Rasulullah. Di Thaif, ia mengunjungi sejumlah pasar dan tempat pertemuan. Hijrah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Thaif berharap memperoleh dukungan penduduk setempat dan menyambut baik ajakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk agama Islam. Selain itu, untuk mencari lahan dakwah baru di Thaif dengan meminta bantuan Thaqif. Bani Thaqif adalah kabilah terbesar di Thaif yang mempunyai kekuatan fisik dan ekonomi cukup memadai. Ketika itu, Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan maksud kedatangannya, mengajak mereka untuk memeluk Islam dan tidak menyembah selain Allah. Namun, apa yang terjadi saat Nabi Muhammad SAW dan Harithah akan meninggalkan kota Taif? Mereka dihadang sekelompok penduduk kota Taif yang tidak ramah. Bahkan di antara kelompok itu ada beberapa anak kecil. Dan beberapa saat kemudian ada perintah dari sekelompok penduduk memerintahkan anak-anak di wilayah itu untuk melemparinya bebatuan hingga kakinya terluka. Sikap penduduk Taif yang brutal dengan mencemooh melempari batu hingga pengusiran dari Taif. Sikap brutal penduduk Taif membuat sahabat Rasulullah Zaid bin Harithah rela turun tangan membela dan melindunginya hingga kepalanya juga terluka akibat lemparan batu. Dalam perjalanan pulang ke Mekah dan setelah gagal berdakwah di Taif, Nabi Muhammad dan Zaid bin Harithah berlindung di kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, dua tokoh kafir Quraisy di Mekah. Lokasinya ini tidak jauh dari Masjid Kantara yang dibangun sekitar 162 tahun lalu oleh Khilafah Turki Utsmani. Keadaan keduanya memprihatinkan dan luka-luka karena diikuti dan diserang terus dengan batu oleh sebagian penduduk Taif. Dua tokoh Quraisy karena merasa kasihan menyuruh budaknya yang beragama Nasrani, Adas memberikan setan dan anggur. Nabi dan Zaid menerimanya dan membaca bismillah sebelum memakannya. Mendengar itu, Adas mengatakan, kata-kata itu tidak pernah diucapkan penduduk negeri ini. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang asal dan agama Adas. Ia menjawab beragama Nasrani dan berasal dari Nineveh. Nabi kemudian menyebut nama Yunus bin Matta yang dianggapnya sebagai saudara dan mengatakan kalau dirinya juga Nabi. Mendengar perkataan Nabi membuat Adas kaget seketika. Mencium tangan dan kaki yang selanjutnya Adas menyatakan memeluk Islam. Peristiwa pertemuannya dengan dua orang Quraisy dan Adas membuat Nabi terhibur. Perjalanan panjang yang melelahkan ke sejauh 90 km, menginap 10 hari, tidak ada seorang menyambut ajakan dan dakwahnya Nabi. Tapi markas tokoh Quraisy yang gencar memusuhi Islam memeluk Islam. Setelah mengalami masa-masa sulit itu, yakni hijrah ke Taif, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dilanjutkan perjalanan menghadap Sang Khalik di Sidratul Muntaha. Baik, itu adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih untuk para audien yang sudah berpartisipasi. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.